Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Izin kami dari kelompok 6 di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami, tugas besar praktikum pemrograman 2, yaitu aplikasi peminjaman buku. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Maria Owa Paulina Memenloli dengan NPM 22304099. Saya Arya Saputra dengan NPM 22304051. Saya Flavio Bonifacio Octavio Jopi dengan NPM 2230404053. Dan saya Rangga Dani Hermawan dengan NPM 223040063. Baik, di sini kami membuat aplikasi peminjaman buku. Mengapa kami membuat aplikasi ini? Karena perpustakaan itu merupakan fasilitas penting dalam dunia pendidikan yang menyediakan koleksi buku untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Dalam setiap proses peminjaman, perpustakawan harus mencatat berbagai data penting seperti nama peminjaman, buku yang dipinjam, dan tanggal peminjaman. Namun masih banyak perpustakaan yang melakukan pencatatan secara manual menggunakan buku catatan. Nah, metode manual inilah yang menyimpan berbagai permasalahan atau berbagai problem dari pencatatan manual ini. Yang pertama, sering terjadi kesalahan penulisan data dan tulisan tangan yang tidak jelas dan tidak terbaca. Yang kedua, duplikasi data karena tidak ada sistem validasi. Ketiga, terkadang kesulitan mencari data karena harus membuka halaman demi halaman dalam buku catatan tersebut. Dan yang keempat, sulitnya monitoring stok buku secara real time. Kelima, tidak adanya backup data. Jadi sehingga jika buku ini catatan tadi hilang atau rusak, semua data otomatis akan hilang. Jadi dengan permasalahan tersebut, kami membangun aplikasi peminjaman buku perpustakaan berbasis desktop. Aplikasi ini dirancang untuk membantu perpustakawan dalam memanajemen proses peminjaman, mulai dari pendaftaran anggota, pendataan buku, dan pencatatan transaksi peminjamannya. Dengan aplikasi ini, proses administrasi perpustakaan menjadi lebih cepat, akurat, dan data tersimpan aman dalam database. Baik, untuk fitur utama aplikasi peminjaman buku ada 3. Yang pertama pendaftaran anggota, yang kedua pendaftaran buku, dan yang terakhir ada peminjaman buku. Aplikasi peminjaman buku ini memiliki 3 fitur utama yang dirancang untuk membantu pengelolaan perpustakaan agar lebih terstruktur, efisien, dan mudah digunakan oleh petugas perpustakaan. Ketiga fitur tersebut saling terhubung dan mendukung proses peminjaman buku secara menyeluruh. Untuk fitur utama aplikasi, yang pertama ada pendaftaran anggota. Fitur pendaftaran anggota berfungsi untuk mendaftarkan pengguna sebagai anggota resmi perpustakaan. Setiap orang yang ingin meminjam buku diwajibkan untuk terdaftar sebagai anggota terlebih dahulu. Melalui fitur ini, petugas perpustakaan dapat menyimpan data anggota secara terstruktur seperti identitas anggota yang diperlukan untuk keperluan administrasi. Dengan adanya pendaftaran anggota, proses peminjaman buku dapat dilakukan dengan lebih tertib karena hanya anggota yang terdaftar yang diperbolehkan meminjam buku di perpustakaan. Untuk fitur yang kedua, ada pendaftaran buku. Fitur pendaftaran buku digunakan untuk melakukan pendataan seluruh buku yang ada di perpustakaan. Pendataan buku ini sangat penting karena perpustakaan memiliki banyak koleksi buku yang tersimpan di berbagai rak. Setiap buku harus didaftarkan secara detail, seperti judul buku dan nama penulis. Itu bertujuan untuk memudahkan proses pencarian, peminjaman, serta pengelolaan koleksi buku. Dengan fitur ini, perpustakaan dapat mengelola data buku dengan lebih rapih dan terorganisir, sehingga mendukung sistem manajemen perpustakaan secara keseluruhan. Untuk fitur yang terakhir, ada peminjaman buku.
Fitur peminjaman buku dibuat untuk memudahkan petugas perpustakaan dalam mencatat proses peminjaman buku. Pada fitur ini, petugas hanya dapat memilih nama peminjam yang sudah terdaftar sebagai anggota perpustakaan, serta memilih buku yang akan dipinjam serta memasukkan tanggal peminjaman. Dengan adanya fitur ini, proses peminjaman menjadi lebih cepat, terkontrol, serta meminimalkan kesalahan pencatatan. Selain itu, data peminjaman dapat ditampilkan dalam bentuk tabel, sehingga memudahkan pemantauan buku yang sedang dipinjam. Kesimpulannya dari ketiga fitur ini, aplikasi peminjaman buku ini dibuat bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data perpustakaan secara terkomputerisasi. Dengan adanya fitur pendaftaran anggota, pendaftaran buku, dan peminjaman buku, proses administrasi perpustakaan dapat dilakukan dengan lebih efisien, struktur, dan terkontrol. Penerapan aplikasi ini membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data anggota, data buku, dan mencatat transaksi peminjaman dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, penggunaan konsep arsitektur MVC membuat sistem lebih mudah dikembangkan, dipelihara, dan dikembangkan kembali di masa mendatang. Dengan demikian, aplikasi peminjaman buku ini diharapkan dapat menjadi solusi yang efektif dalam mendukung kegiatan operasional perpustakaan, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pengguna. Kemudian untuk pengguna yang bisa menggunakan aplikasi ini hanyalah perpustakawan. Dikarenakan tujuan dibuatnya aplikasi ini adalah untuk membantu perpustakaan dalam memanajemen peminjaman buku di perpustakaan seperti pendaftaran anggota, pendaftaran buku, dan data peminjaman yang semua hal tersebut merupakan kebutuhan utama yang diperlukan untuk perpustakawan. Untuk menjalankan aplikasi ini dibutuhkan perangkat berupa komputer atau laptop sebagai media utama serta koneksi internet sebagai pendukung sistem. Komputer digunakan untuk menjalankan aplikasi, sedangkan koneksi internet diperlukan untuk pengembangan lanjutan seperti penyimpanan data terpusat, pembaruan sistem, atau integrasi ke sistem berbasis jaringan, sehingga aplikasi dapat digunakan secara lebih optimal. Kemudian struktur menu pada aplikasi dirancang secara sederhana agar mudah dipahami oleh pengguna. Menu utama terdiri dari pendaftaran anggota, pendaftaran buku, dan peminjaman, yang masing-masing merepresentasikan proses utama dalam kegiatan perpustakaan. Dengan struktur menu yang jelas dan sesuai alur kerja perpustakaan, pengguna dapat mengoperasikan aplikasi secara efisien. Kemudian aplikasi ini dikembangkan menggunakan konsep MVC atau model view controller untuk memisahkan antara pengelolaan data tampilan dan alur proses. Model bagian yang bertugas untuk menyiapkan, mengatur, memanipulasi, dan mengorganisasikan data yang ada di database. View bagian yang bertugas untuk menampilkan informasi dalam bentuk graphical user interface atau GUI. Kemudian ada controller, bagian yang bertugas untuk menghubungkan serta mengatur model dan view agar dapat saling terhubung. Penerapan MVC membuat struktur kode lebih rapih, mudah dipahami, serta memudahkan pengembangan dan pemeliharaan aplikasi. Nah, selanjutnya kita akan memasuki untuk demo aplikasinya itu sendiri. Dapat dilihat seperti yang tadi dikatakan bahwa aplikasi ini memiliki 3 fitur utama, yaitu pendaftaran anggota, pendaftaran data buku, dan peminjaman. Yang dimana setiap pada data pendaftaran anggota memiliki tiga input utama, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon. Yang dimana setiap field isian tersebut harus diisi dan tidak boleh kosong, dan jika field dalam berisi kosong dan menekan tombol simpan, maka akan menampilkan pesan semua field wajib diisi. Dan di sini juga terdapat validasi yang dimana nama itu tidak boleh berupa angka dan harus berupa huruf. Baik pun juga nomor telepon yang dimana
harus berisikan angka dan tidak boleh berisikan huruf. Misalkan nama berisi angka 1, 2, 3. Dan nomor telepon untuk sementara diisi angka terlebih dahulu. Nah, begitu disimpan, maka akan menyusulkan pesan nama hanya boleh berisikan huruf. Begitupun juga untuk nomor telepon, itu harus berisikan angka, tidak boleh berisikan huruf. Nah, seperti ini. Dan jika disimpan, maka akan menampilkan pesan bahwa data berhasil disimpan. Nah, untuk ini juga terdapat fitur untuk merubah data, misalkan merubah nama Jaja menjadi Jaja. Kemudian ubah, maka data akan berhasil diubah. Nah, untuk fiturnya sendiri terdapat fitur hapus, yang dimana ketika ingin menghapus data, maka akan muncul validasi berupa apakah Anda ingin menghapus data atau tidak. Dan jika mengklik ya, maka data akan berhasil terhapus. Dan juga terdapat tombol reset, yang dimana jika kita tidak ingin merubah atau menyimpan data, maka ketika tombol reset ditekan, maka semua data pada field akan dihapus. Begitu pun juga untuk pendaftaran buku, misalkan penulis dan stok. Nah, untuk stok itu harus berupa angka dan tidak boleh berupa huruf. Sama seperti sebelumnya, ketika kita ingin merubah, maksudnya untuk menghapus, maka akan menampilkan validasi gitu. Dan untuk peminjamannya seperti ini, jadi kita tidak perlu memasukkan nama dan buku itu secara manual kembali, karena akan kita hanya perlu memilih daftar nama dan daftar buku yang ingin dipilih gitu. Dan untuk anggota itu seperti yang di awal tadi, hanya mengisikan atau hanya akan menampilkan daftar anggota yang telah terdaftar. Dan data tanggal itu tidak boleh kosong. Nah, seperti itu. Kemudian untuk penjelasan programnya sendiri, nah seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk struktur anggotanya, struktur programnya sendiri itu menggunakan MVC dengan memisahkan model, controller, dan view. Yang dimana misalkan untuk anggota, untuk model anggota sendiri itu merupakan representasi dari kelas anggota, yang dimana kelas ini itu berfungsi sebagai data anggota sesuai dengan struktur yang ada di database. Yang dimana untuk folder anggota ini tidak berisikan logika database, sehingga hanya fokus pada penyimpanan data dan pengelolaan data saja. Kemudian untuk view-nya, misalkan ini. Nah, untuk bagian view itu hanya berfungsi sebagai antarmuka pengguna saja, yang seperti untuk menampilkan button, form isian, form input, dan lain-lainnya. Dan hanya berisikan program untuk menampilkan tampilan saja, dan untuk menerima data input dan tanpa mengandung logika bisnis. Selanjutnya terdapat controller. Nah, pada controller ini berperan sebagai penghubung antara view dan model, yang dimana pada controller ini berisikan logika bisnis seperti untuk input,
update, delete, read, dan juga untuk action-action pada tabel tersebut. Jika misalkan tombol simpan ditekan, maka akan menjalankan function insert yang dimana function insert tersebut akan menjalankan perintah untuk mengeksekusi program menyimpan data ke dalam database. Dan di sini juga terdapat connection yang dimana untuk connection ini merupakan program yang dibuat untuk menghubungkan aplikasi dengan database itu. Dan di sini pada controller juga terdapat validasi untuk input yang tadi didemonstrasikan sebelumnya. Jadi seperti ini, misalkan judul dan penulis itu tidak boleh kosong, dan semua field tidak boleh kosong, semua logika tersebut disimpan di dalam controller. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih. Mungkin cukup presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.